biarkan saja. Nanti dengan sendirinya ketika panjenengan sudah rutin melakukan itu, nanti akan kelihatan dengan sendirinya dan panjenengan akan dapat berkomunikasi dengan sendirinya. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengaktifkan ataupun cara supaya kita cepat bertemu dengan kodam sedulur papat. Nah, cara yang akan saya terangkan ini nanti, ini bisa panjenengan praktekkan sendiri di rumah. Karena apa? Kodam sedulur papat ini adalah termasuk kodam pendamping yang paling ampuh atau paling kuat, atau bisa dikatakan kodam yang paling sakti untuk membantu manusia. Dan semua manusia ini adalah mempunyai kodam pendamping ini. Nah, ini perlu dibangkitkan dan perlu untuk diaktifkan supaya dayanya akan semakin kuat. Nah, tahapan-tahapannya adalah panjenengan sebelum melakukan ini, panjenengan bersuci terlebih dahulu ya. Dan waktu yang diambil ini nanti adalah waktu yang kira-kira itu sepi. Yang paling bagus adalah jam 12 malam ke atas. Jadi sebelumnya panjenengan bersuci terlebih dahulu. Dan ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, setelah itu nanti panjenengan akan mengalami tahapan-tahapan atau juga akan mengalami godaan-godaan. Panjenengan harus kuat dan harus terus dilatih. Jadi yang pertama, kalau di Jawa ini untuk mengaktifkan atau supaya cepat bertemu dengan sedulur papat ini tadi, ini ada kata-kata utawi unen-unen yang memang ini sebagai patokan, yaitu sedakep asto suku tunggal, netro mandeng pucuking grana, nutupi babagan hawa sanga, kabengkas telung perkara, mung sajuga sinidikara. Nah, jadi untuk melakukan semedi ini harus sedakep asto suku tunggal. Jadi sedakep asto suku tunggal itu panjenengan begini juga bisa, kemudian panjenengan begini juga bisa, atau dengan menggunakan mudra-mudra, atau juga bisa mudra begini juga bisa, begini juga bisa, terserah panjenengan, atau begini juga tidak masalah. Kemudian suku tunggal kakinya juga sama. Nah, ini bertimpuh seperti ini juga bisa, atau dilipat di bawah seperti ini juga bisa. Itu terserah panjenengan. Nah, kemudian pada tahap yang pertama ini biasanya itu godanya adalah godaan raga. Nah, kalau yang belum terbiasa, enggak terbiasa duduk bersila, itu biasanya ya ada yang kesemutan lah, baru sebentar ini kakinya pada kesemutan semua. Ada yang di sini cekot-cekot lah. Nah, kemudian juga ada yang linu-linu. Nah, itu adalah godaan raga. Jadi panjenengan harus dibiasakan, karena apa? Raga ini adalah tergantung daripada kebiasaan atau perilaku sehari-hari. Nah, itu harus dibiasakan. Jadi memang tahapan ini itu memang harus rutin. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang dilakukan dengan instan, itu tidak ada. Nah, jadi setelah itu panjenengan netro mandeng pucuking grana. Jadi netro mandeng pucuking grana. Jadi mata ini itu melihat ke
ujung hidung. Nah, kalau begini terus kita pandang ke ujung hidung dengan mata terbuka, ini nanti pusing. Nah, makanya yang paling bagus panjenengan pejamkan mata. Ya, tetapi nanti di dalamnya itu mata ini akan fokus, akan mencari titik fokus. Lah, titik fokus yang paling bagus adalah pucuking grono atau ujung hidung ini. Nah, kita fokuskan di situ pandangan kita. Nah, setelah itu kemudian nanti yang paling tahapan yang kedua ini, godaan yang lebih dalam lagi adalah biasanya itu mengantuk. Ketika sudah diam kemudian begini, itu biasanya ngantuk. Karena apa? Sudah berpuluh-puluh tahun kita melakukan semacam itu. Ketika tubuh diam itu identik terus tidur. Nah, ini harus dibiasakan. Istilahnya ya, kita harus dengan kesadaran tinggi, jangan sampai mengantuk. Dengan kesadaran. Jadi memang harus ini godaannya semacam itu. Ini sudah masuk ke ranah agak dalam. Jadi sudah mulai ngantuk itu tadi. Kita harus tetap konsentrasi, harus dengan kesadaran. Nah, setelah itu kemudian nutupi babakan hawa songo. Nah, babakan hawa songo ini ya, ini mata, hidung, ini 24, ini telinga, kemudian mulut, kemudian yang lubang bawah ya ada 2. Itu harus ditutup. Artinya dalam bersemedi itu tadi panjenengan harus menutup semuanya, menutup keinginan-keinginan duniawi untuk sementara. Ditutup dulu agar apa? Mengendap, agar lerem ya, agar istirahat dulu. Jadi keinginan-keinginan hal yang sifatnya duniawi dihentikan sementara, ditutup dulu. Nah, setelah itu kemudian kabingkas telung perkara. Kabingkas telung perkara itu artinya kita juga harus meringkas dari 3 perkara, yaitu perkara yang berhubungan dengan alam pikir, kemudian alam rasa, dan alam wadak atau alam tubuh. Ini harus kita ringkas. Jadi alam pikir itu Baitul Mukarram, kemudian Baitul Muqaddas, dan Baitul Makmur. Tiga-tiganya alam-alam pikir, alam rasa, dan alam wadak ini juga harus kita tutup. Artinya kita harus meringkas semua alam itu tadi supaya menjadi satu, yaitu mungsa juga sinidikara. Jadi hanya satu fokus untuk ketemu dengan sang guru sejati. Dari situ nanti ketika panjenengan sudah melakukan itu memang godaannya macam-macam. Lah, panjenengan ikuti saja. Di sini ketika panjenengan bersemedi, itu panjenengan hanya sebagai pengamat saja. Ada apa-apa, bayangan apa saja, biarkan saja, diikuti saja. Panjenengan hanya sebagai pengamat saja di situ, mengamati saja sampai akhirnya nanti semua rasa, alam pikir, alam rasa, dan alam wadak itu nanti sudah lerem semuanya, sudah menep semuanya. Kemudian nanti akan, ketika sudah menep itu tadi akan tenang. Lah, ketika sudah tenang maka akan neng ya, jadi akan bening, ning dan bening. Ketika bening sampai titik nong maka akan dunung. Nah, itu sebenarnya. Lah, ketika itu panjenengan melakukan dan itu rutin ya, itu nanti panjenengan lama kelamaan akan, di samping memang aktif kodamnya akan semakin, kodam sedulur papat ini akan aktif, juga akan semakin tambah kuat. Tetapi untuk bertemu dengan kodam itu panjenengan tidak usah di dalam pikiran ini untuk keinginan semacam itu. Biarkan saja, nanti dengan sendirinya ketika panjenengan sudah rutin melakukan itu, nanti akan kelihatan dengan sendirinya dan panjenengan akan dapat berkomunikasi dengan sendirinya. Jadi jangan dipaksakan. Banyak memang pertanyaan, ada enggak mbah itu yang secara cepat instan kalau langsung ketemu dengan sedulur papat? Saya tidak bisa menjawab. Karena apa? Memang semuanya ini harus dilakukan dengan rutin. Karena untuk mencapai taraf nung
atau dunung akan kelihatan semua itu memang butuh waktu. Nah, ini tergantung panjenengan semuanya, dan masalah godaan-godaan yang ada nanti itu tidak bisa saya ceritakan. Karena apa? Setiap manusia nanti, setiap orang itu memang godaannya beda-beda. Itu tergantung dari pengalaman setiap individu. Nah, jadi itu tadi cara mengaktifkan atau juga cara supaya cepat kita bertemu dengan kodam pendamping sedulur papat. Nah, saya jelaskan di sini, saya terangkan bahwa kodam yang dimaksud di sini bukan kodam yang dari jin. Ini adalah kodam, artinya kodam itu hanya pembantu, kodam pembantu. Tetapi sedulur papat ini adalah memang bagian dari tubuh kita sendiri. Jadi pembantu yang gaib cuman bagian dari tubuh kita sendiri. Nah, jadi jangan disalahkan kalau sedulur papat ini kodam dari jin. Nah, itu tidak, ini beda lagi. Ya, jadi sedulur papat, kodam sedulur papat, yang saya maksud kodam di sini adalah pembantu, ya, atau bisa dikatakan yang membantu kita dalam hal-hal yang sifatnya bisa gaib dan bisa nyata. Tetapi memang sedulur papat ini tadi dari bagian tubuh kita sendiri, energi yang timbul dari tubuh kita sendiri. Nah, jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo mungkin yang sudah punya pengalaman bagaimana cara menemui sedulur papat panjenengan, atau mungkin yang sudah berkomunikasi dan pernah bertemu dengan sedulur papat panjenengan, monggo silahkan berbagi pengalaman dengan sedulur yang lain di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.